Anies masih layak dititipkan harapan. Oke. Masih layak diberikan pembelaan. Ya. Kecuali kalau dia sudah Keluar jalur keluar seperti yang dari Abang bilang jalurnya, tadi ya. ya kita tinggal. Yang paling pantas menjadi wakil Pak Anies secara pengalaman kemarin, Pilpres kemarin, menurut saya prosesnya busuk. Oke. Akan menghasilkan hal yang busuk juga. Saya tidak punya harapan. Diminta sama Pak Prabowo untuk menjadi wapresnya. Oke. Anies menolak. Kembali lagi di The Meet the Politician dan kali ini kita sudah kedatangan seorang sosok yang kalau kita sebut nama Anies Baswedan sepertinya salah satu top of mind yang akan muncul di pikiran kita adalah beliau. Dan beliau sangat berbaik hati untuk meluangkan waktunya datang ke podcast ini. Kita sambut, ini dia ada Geiz Khalifah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik. Coki apa kabar, sehat Cok? Saya juga baik juga Bang. Kita mulai dari yang ringan-ringan aja dulu pertanyaannya. Siap. Tapi sebelum kita mulai podcast ini, tadi Abang ini beliau sempat pesan ke kita, katanya kalau bisa jangan ada yang disensor. Tenang Bang, kita akan mencoba. Kita akan mencoba walaupun nanti keputusannya balik lagi ke tim ya. Oke, pertanyaan pertama Bang. Kenapa Abang begitu loyal dengan sosok yang namanya Anies Baswedan? Dari banyaknya sosok yang ada di Indonesia saat inilah gitu. Apa sih kualitas dari Pak Anies Baswedan yang bikin Abang ini di mana-mana kelihatan sekali, bahkan bisa dibilang mungkin pasang badan ya untuk beliau gitu, dari mulai 2017 terus juga di Pilpres kemarin. Kita bisa melihat bahwa saat Abang berbicara tentang Anies Baswedan itu bukan cuma sekedar politik tapi ada passion gitu di dalamnya. Kenapa? Ada apa dengan Anies Baswedan sampai Abang efeknya sebegitu dahsyat di diri Abang secara personal? Ini menarik, kita mulai dari situ aja dulu kali Bang ya. Siap. Gimana Bang? Mungkin bisa ditarik ke latar belakang dulu kali ya. Oh iya boleh Bang. Jadi secara lahir, saya lahir di Poncol Senen. Itu daerah Brong. Oke. Jadi saya ngalamin tuh dan tahu persis kenakalan, macam-macam hal di Jakarta, saya paham. Tahun berapa kalau kita boleh tahu Bang? Dari tahun 60-an ya. Oh. Proyek Senen, Planet Senen itu dulunya tuh daerah prostitusi. Ya. Udahlah kalau kamu pakai sepatu mahal lewat situ selesai lah, pulang nyeker. Belum. Saking Bronxnya pada waktu itu ya. ya. Itu ya. Dan di situ tuh seperti ada pendidikan dalam pergaulan. Ya. Lo itu boleh berbeda pendapat dengan teman, boleh bertengkar dengan teman. Kalau perlu boleh berkelahi dengan teman. Yang haram adalah berkhianat dengan teman. Itu seolah-olah ada kriteria gitu dalam kita pergaulan di situ. Ya, dari latar belakang dulu di Bang. Latar belakangnya kayak gitu. Jadi loyalitas saya dalam soal perkawanan itu tidak hanya terbatas kepada Anies, tapi kepada siapapun teman saya. Misal saya berkali-kali kasih contoh ini. Bambang Susatyo misalkan, itu teman saya lama, puluhan tahun itu dari zaman kuliah. Ketika saya marah dengan Bambang, maka saya datang ke kantornya di IMI, saya bicara langsung kepada dia, saya katakan, Bang lu kan aktivis, Bang lu ketua MPR. Saya nggak perlu cerita apa yang saya marah ya. Lu nggak ngomong di publik gitu loh. Tapi saya sampaikan ke kupingnya. Tetapi ketika saya puji di publik. Nah terkait dengan Anies. Mimpi kita di zaman kuliah dulu itu sampai hari ini tentunya dua hal, demokratisasi dan keadilan sosial. Dan mimpi itu pernah kita titipkan ke Amin Rais, gagal Amin Rais. Mimpi itu pernah kita titipkan ke Pak JK. Saya Pilpres itu yang saya ikutan tuh hanya dua aja, satu Pak Amin Rais waktu itu saya ikut bantu, tapi nggak langsung ya sebagai tim nggak. Atau Pak JK. Lalu masuk ke Prabowo Jokowi saya nggak ikut sama sekali. Yang kedua pun saya nggak ikut. Muncul orang seperti Anies yang kita bisa titipkan harapan. Sampai hari ini tidak berubah. Kompetensinya, integritasnya, kapasitasnya segala macam tidak berubah. Satunya kata dan perbuatan. Saya kira orang seperti ini layak
untuk kita perjuangkan selama dia masih dalam garis. Oke. Nah, kritik-kritik terhadap Anies itu pada umumnya itu tidak substansial, melainkan lebih banyak fitnah. Oke. Misalkan fitnah tentang dia itu intoleran, memanfaatkan ayat-ayat segala macam itu kan. Terang itu nggak punya dasar. Kenapa? Persoalan itu muncul di awal 2016 atau akhir 2015. Anies masih jadi menteri. Siapa yang memulai itu? Para teman-teman yang di Ahok. Walaupun pada saat itu saya masih dibantu-bantu dukungan kepada Ahok ya. Karena saya suka dengan tipikal dia pada saat itu. Tapi kan kalimatnya mereka, kami Muslim, kami dukung Ahok. Apaan ini? Yang kedua, mereka membuat pada saat itu ya. Ini Anies belum ada urusannya nih, masih jadi menteri. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada Muslim tapi koruptor. Itu udah mulai justifikasi semacam itu. Terus itu berlanjut tanpa disadari. Lalu masuk pilkada. Puncaknya terjadi di Almeida. Anies nggak ikutan. Lalu terjadilah keramaian di Monas itu kan. Lalu terjadilah spanduk-spanduk di Jakarta. Jangan disolatkan orang yang memilih Ahok. Apa yang dilakukan Anies? Anies membuat surat edaran. Hentikan spanduk-spanduk itu. Kamu buka bulan April 2017 ada itu. Detikcom keluarin. Kalau nggak salah tanggal 17. Tetapi kan dia diberikan framing yang buruk seperti itu. Lah ini patut dong kita bela. Karena kan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kan begitu. Jadi kenapa saya berada dalam posisi itu? Karena sampai hari ini saya melihat Anies masih layak dititipkan harapan. Masih layak diberikan pembelaan. Kecuali kalau dia sudah keluar dari jalurnya, ya kita tinggal. Sederhana aja buat saya sih. Berarti intinya adalah Abang merasa sampai saat ini kualitas-kualitas yang Abang harapkan ada dalam sosok pemimpin itu masih ada dalam Pak Anies ya? Sangat. Sehingga Abang merasa beliau masih layak untuk dibela sebisa yang Abang bisa bela gitu. Iya, sangat. Karena kamu bayangkan Cok ya, kamu tinggal di Jakarta. Saya mau tanya pertanyaan sederhana deh, yang sederhana banget. Di mana jembatan penyeberangan orang di Jakarta yang layak kepada lansia, layak kepada anak kecil, layak kepada ibu hamil, layak kepada kaum disabilitas. Di mana adanya sebelum Anies menjadi gubernur? Pertanyaan saya sederhana. Di mana adanya sebelum Anies gubernur? Itu yang harus kita... Saya tanya sama kamu. Saya kurang research tapi saya bisa tebak sepertinya adanya saat di zaman Pak Anies mungkin. Artinya bahwa dia memikirkan segala sesuatu. Nggak cuman asal bangun. Tapi dia pikirkan kebutuhan orang yang paling mendasar. Yang mungkin buat kita yang dalam kondisi biasa aja. Tidak merasa itu prinsip. Menjadi prioritas buat kita. Tapi buat kaum disabilitas. Prioritas. Buat kaum ibu hamil ketika di jembatan penyeberangan ASEAN itu bisa beranak di tangga itu sekian ratus tangganya yang dibuat. Tidak ramah lah. Tidak ramah gitu loh. Belum lagi soal persoalan kampung bayam, belum lagi persoalan air bersih buat di lingkungan kumuh. Itu semua dilakukan oleh Anies. Saya kasih contoh satu hal. Kamu hidup di Jakarta, kalau kamu miskin, kamu biaya hidup untuk air bersih lebih mahal daripada orang yang relatif hidupnya lebih baik. Kenapa? Karena kan pakai air pump. Sementara kan mereka beli air galonan yang pakai kaleng itu. Itu kan jauh lebih mahal. Apa yang dilakukan oleh Anies? Persoalan izin tinggalnya dia yang tidak membuat dapat akses air bersih dibuat IMB kawasan. Soal perumahan itu ilegal, liar apa segala macamnya, silahkan pengadilan yang mengurus. Tetapi hak dasar warga negara itu harus dilindungi. Karena negara ini didirikan untuk melindungi hak setiap warga negara. Siapapun dia. Tugas pemerintah kan itu. Memfasilitasi setiap haknya. Nah ini menarik sekali nih Bang. Sekarang kan sudah mulai tercium atau berasa aroma-aroma spekulasi mengenai nanti siapa yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Kalau kita berbicara mengenai Pilkada Jakarta, biasanya ini selalu jadi benchmark bagaimana karir politik
si pemenang Pilkada Jakarta selanjutnya. Bisa jadi mungkin presiden atau yang lain-lain lah gitu. Menurut Abang sendiri nih secara personal, berapa persen kemungkinannya Pak Anies akan menang di Pilkada Jakarta seandainya beliau kembali lagi memutuskan, walaupun sepertinya hampir pasti ya, nggak tahu juga nih. Menurut Abang gimana? Apakah kepastiannya berapa persen, Bang? Kalau kita lihat dari media-media sepertinya hampir pasti ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemungkinan menangnya kalau menurut Abang sejauh ini berapa? Kita mulai dari situ aja dulu kali, Bang. Siap. Yang pertama tadi kamu bertanya kemungkinan lompatan bukan? Ya, itu bisa. Ya itu dulu ya. Boleh, silakan, Bang. Jadi ini pengalaman yang kemarin. Ya. Anies menjadi gubernur 2 tahun. Oke. Lalu diminta sama Pak Prabowo untuk menjadi wapresnya. Oke. Anies menolak. Karena janji dia ada 5 tahun menunaikan tugasnya di Jakarta. Amanah yang dia dapatkan. Ya. Oke. Jadi ketika Daniel Anzar, Andre Rosiadi bicara tentang hal semacam itu enggak ada faktanya tuh. Oke. Karena Anies berjanji tidak akan maju selama Pak Prabowo maju, selama 5 tahun dia jadi gubernur. Oke. Dan itu diucapkan Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa. Ada saya di situ. Bahwa yang pertama dia minta adalah Anies sebelum Sandi. Tapi Pak Anies tidak mau. Oke. Jadi udah clear ya masalah soal itu ya. 2019 selesai. Ya. Lalu muncullah permintaan untuk dia nyapres. Ya. Saya termasuk. Sebagai apanya nih waktu itu? Sebagai temannya. Yang meminta. Oke. Ini tahun enggak lama setelah. Sebelum dia mundur sebelum dia berhenti jadi gubernur. Oke. Apa kata Anies? Guys, kita bicarakan itu setelah tanggal 16 Oktober. Karena sampai dia tuntas dulu masa gubernurnya, baru dia mau bicara tentang pencapresan. Sebelum itu tuntas, dia mau fokus dulu. Dia tidak mau bicara itu. Jadi benar-benar tuntas. Apa yang terjadi? Nasdem mendeklarasikan Anies tanggal 3 Oktober. Ya. Hari Senin. Pagi jam 10. Ya. Hari Jumat. Kita semua mendengar para aktivis mendapat bocoran. Senin Anies akan jadi tersangka. Oleh KPK. Oleh karena itu Nasdem buru-buru mendeklarasikan. Itu udah rame beritanya. Ya. Bahkan sudah dimuat sama Tempo secara itu. Sebagai waktu itu dibilangnya sebagai upaya penjagalan beliau ya. Terkait Formula E. Ya. Mau tidak mau akhirnya nurut. Walaupun itu berlawanan dengan kehendaknya. Tapi selama dia menjadi gubernur DKI, dia tidak pernah berbicara tentang pencapresan. Dia tugas aja, dia kerja saja. Bahwa kemudian masyarakat meminta ada public call di sana dan dia maju, itu adalah panggilan gitu. Ya. Sama halnya ketika dia muncul di konvensi Demokrat. Kan juga bukan dia mendaftar, tapi diundang oleh Partai Demokrat. Lalu sekarang ada pernyataan-pernyataan akan menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan. Ya. Kalau melihat dari latar belakang itu bukan menjadikan batu loncatan, tapi memang orang itu layak atau tidak. Ya. Ditarik ke nasional kan gitu. Itu kan ada permintaan publik. Kalau dia nggak layak ya nggak juga. Contohnya Heru. Kan 2 tahun nih. Tapi kan kagak ada permintaan publik untuk dia maju. Kebanyakan sih permintaan yang lebih negatif ya. Itu kan kita perbandingkan kan. Iya. Terus yang keduanya itu soal bagaimana orang akhirnya naik ke pusat. Nah, terus apa kemungkinan Anies maju? Ya. Berapa persen? Ya. Kemungkinan dia maju itu secara persentase tidak bisa kita ukur. Karena itu yang paling paham adalah otoritas partai. Jadi partai yang punya otoritas. Saat sementara ini beliau terafiliasi dengan partai apa Bang? Kalau saya nggak ada secara satu partai nggak ada. Tapi secara otoritas yang punya dengan partai. Nah partai-partai itu sudah mendeklarasikan. PKS, Nasdem, juga PKB. Walaupun DPW. Itu membuat kalau mau dihitung angka ya mungkin sekitar 90%. Ya. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa kita pastikan karena otoritasnya kan ada di partai. Yang kedua tingkat kemungkinan dia menangnya. Tergantung. Kalau dia bertanding secara fair,
tidak ada unsur kekuasaan. Tidak ada intervensi ya? Tidak ada intervensi kekuasaan. Kekuasaan tidak menggunakan alat negara untuk memenangkan lawan. Ya. Saya masih yakin tingkat kemungkinan dia menang itu sangat optimis lah. Ya. Nggak bisa diukur. Tapi saya sangat optimis dia menang. Tetapi kalau terjadi seperti Pilpres kemarin, maka kita harus hitung ulang. Pilpres kemarin itu kan kita bukan kalah sama Prabowo. Kita kalah sama instrumen negara. Kan saya merasakan tuh. Ke daerah-daerah, kemana-mana. Begitu Anies masuk ke daerah, antusiasmenya luar biasa. Begitu, kan saya nggak ikutin terus-menerus. Saya lebih banyak ke pedesaan, kemana. Begitu saya masuk ke pedesaan, Pak Kepling kami, Pak, dipanggil, Pak. Kalau kami tidak ini, kami nggak bisa. Mulai kita jadi, wah, ini nggak bisa nih melihat hanya dalam konteks kampanye, ada hal lain nih di bawah. Itu baik itu bansos, baik itu pengerahan aparat. Itu yang membuat kita, tapi kita tidak punya instrumen untuk melawannya. Itu tidak punya instrumen. Itulah yang menurut saya merusak demokrasi kita. Oke. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke Pilkada Jakarta ini, kan udah ada spekulasi banyak nih. Siapa yang akan menjadi wakil beliau. Karena memang dari bagaimana Abang menceritakan sosok Pak Anies ini kan, dan memang ada datanya, memang beliau seksi. Seksi. Kalau kita berbicara mengenai politik, beliau itu sangat seksi. Entah itu untuk masuk ke nasional dalam konteks Pilpres, atau itu untuk menjadi gubernur Jakarta. Kalau menurut Abang, saya penasaran, siapa yang ideal untuk jadi wakilnya Pak Anies? Dari orang yang bisa saya anggap nih circle satunya Pak Anies, dari seseorang yang bisa saya anggap juga sudah mengenal Pak Anies begitu lama dan bisa beriring-iringan bekerja gitu. Ini terlepas dari pertimbangan partai untuk suara ya Bang ya. Menurut Abang siapa yang secara sifat, secara karakter itu akan jadi combo maut dalam menghasilkan Jakarta yang baik ke depannya untuk jadi wakil Pak Anies gitu. Silakan Pak. Sayangnya orangnya udah dicalonkan jadi Bupati Tangerang ya kalau nggak salah ya. Oh iya, siapa Bang? Ini pribadi kan? Iya nggak apa-apa. Ini kan opini pribadi, nggak ada salah nggak ada benar Bang. Yang paling pantas menjadi wakil Pak Anies secara pengalaman kemarin Arija Patria. Menurut saya. Kenapa? Ya kombinasinya keren aja. Arija itu sangat tahu posisinya wakil. Jadi dia berbicara sebagai wakil. Menerangkan segala sesuatu sebagai wakil. Dan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Beda pada saat Jokowi dengan Ahok, kita kan nggak jelas tuh yang mana yang gubernur, mana yang wakil. Tapi kalau Arija itu menempatkan diri kalau secara pribadi. Tapi kalau dari sisi Anies, dia sama siapapun cocok. Sama siapapun. Apakah itu dengan Rano Karno, PDIP, ataukah dengan Sohibul Iman, PKS. Anies tidak pernah punya masalah karena dia tahu kok bagaimana psikologi orang dia dekati itu, dia ngerti agar orang paham visinya. Tapi Bang, Abang sendiri nih sebagai keberatan nggak kalau dibilang loyalis Anies? Ya enggak lah ya. Saya temannya Anies. Sebagai temannya Anies deh berarti. Sebagai temannya Anies nih, ada nggak nama-nama tertentu? Kan gini, tadi kan Abang bilang kan ada keputusan-keputusan partai yang pasti kan di luar intervensi Abang juga kan sebagai temannya. Ada nggak nama-nama tertentu yang Abang akan keberatan kalau jadi wakilnya Anies gitu? Kaisang. Saya sudah menduga. Kan mancing kan? Iya, nggak apa-apa. Karena apa Bang kalau boleh tahu? Ya sudah jelas sih sebenarnya. Tapi ya kita pengen dengar Abang ngomong sekali lagi. Bagaimana dia melakukan mendapat sesuatu tanpa melalui proses, melainkan hanya karena kekuasaan bapaknya. Bahkan dia meledek kalangan orang-orang yang kritis dengan dia dalam satu podcast, MK itu mahkamah kakak, MA itu mahkamah adik, dari mulutnya loh. Sementara kita tahu bahwa ini ada proses yang nggak benar. Di balik itu, saya mendidik anak saya kuliah di Australia. Yang satu kuliah S2-nya di ITB. Itu melalui proses. Segala sesuatu kamu harus ikuti proses.
jatuh itu biasa, harus bangkit lagi, macam-macam lah dengan nilai-nilai yang kita pahami bersama. Lalu semua hal yang saya ajarkan itu runtuh saat karena ada orang presiden mencontohkan bahwa bisa loh. Orang tidak melalui proses, yang penting tempel dengan kekuasaan atau berkaitan dengan kekuasaan. Kan rusak semua yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Tapi abang sendiri dengan mekanisme yang sudah terjadi sepenglihatan abang secara pribadi sampai saat ini, menurut abang karir politiknya Pak Anies ke depannya akan menjadi apa, Bang? Saya nggak bisa memprediksi karir politik Pak Anies akan menjadi apa. Tetapi saya bisa prediksi bahwa Anies akan tetap memiliki segala macam kreativitas dimanapun dia berada. Apakah dia itu di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Contoh yang paling mudah kita pahamin adalah dia belum menjadi pejabat publik. Dia sudah mendapat 7 penghargaan dunia. Belum jadi menteri, belum jadi gubernur. Dia menginisiasikan gerakan Indonesia Mengajar. Untuk orang seperti saya dan mungkin juga banyak lainnya, kita lebih mengenal Indonesia. Saya terutama, saya nggak mengklaim orang lain. Itu lewat anak-anak Indonesia Mengajar. Jadi bagaimana mereka ke Pulau Tanimbar, ke Pulau Rote, yang paling jauh di pelosok. Siapa yang dikirim oleh Anies? Anak-anak tamatan yang IP-nya itu di atas 3. Dididik dulu di sini, di training. Yang mentraining itu mereka itu Kopassus. Yang mendidik mereka itu para apa? Dan pakar-pakar di bidangnya lah ya. Untuk hidup setahun di tempat yang susah. Mereka harus meninggalkan kenikmatan hidup di kota. Nggak ada akses listrik, nggak ada akses signal telepon, nggak ada segala macam. Mau mereka untuk itu. Apa kata Anies? Ibu-ibu di Republik ini masih melahirkan para pahlawan. Itu yang dia lakukan. Jadi dimanapun dia berada, dia akan mampu menggunakan kemampuannya dia untuk menyerap energi positif orang banyak, melakukan hal-hal yang terbaik untuk Republik ini. Berarti dimanapun beliau berada pasti dia akan menjadi sosok yang berguna ya. Entah itu di pemerintahan, entah itu di luar pemerintahan, karena memang track recordnya sudah menunjukkan hal tersebut gitu ya. Sudah dibuktikan itu. Seandainya Bang, walaupun dari presentasi-presentasi yang Abang berikan tadi, seandainya kok jadi serius banget ya? Ya memang serius ini Bang. Seandainya Pak Anies ternyata kalah, misalnya, apakah itu akan membuat seorang kawan circle satunya Pak Anies ini menjadi patah hati dan jadi apatis terhadap politik Indonesia? Atau jangan-jangan Abang sudah apatis? Sudah. Sudah Bang? Sudah. Jadi Pilpres kemarin menurut saya prosesnya busuk. Akan menghasilkan hal yang busuk juga. Saya tidak punya harapan. Saya tidak ada harapan apa-apa nasional. Untuk Tapi nasional. ketika Anies akan maju di Jakarta, saya punya harapan lagi. Kenapa? Paling tidak, saya akan punya harapan bahwa warga Jakarta akan diberlakukan sebagaimana saat dia memimpin. Karena Jakarta punya independensi dengan anggaran yang relatif lumayan besar lah. Gitu. Jadi kalau Anda katakan saya apatis sih tidak, cuma saya tidak punya harapan, silahkan aja. Dikatakan kementerian akan jadi 40, jadi 50, ya silahkan aja, suka-suka lu sana. Nanti Anies menang, terus lo dapet jabatan seperti komisaris Ancol kemarin. Menurut lo akan ada di integritas di mana lo akan tahu bedanya ini terima kasih atau memang itu adalah sebagai kapasitas lo untuk mengambil, itu gimana Bang misalnya? Karena ini juga pasti sering dipakai untuk menyerang lu kan pasti kan. Pasti. Silakan Bang. Siap. Jadi gini.